Iya memang, tapi kan ada alkoholnya bang, nggak boleh bang. Jadi badan dikit. Nah sekarang coba pemahamannya dulu diluruskan ini. Menurut antum berdua ini, untuk alkohol itu sama dengan khamr nggak? Sama kan Ustaz ya? Ana beda Ustaz. Kenapa beda? Alkohol, khomer beda. Alkohol ini, Bedain dong, iya. jadi ya sebentar. Alkohol ini kalau dalam dunia kimia ya, itu ada 3 lah. Tapi saya ngomong nanti nyambung nggak nih? Ya? Insya Allah, tapi nggak tahu kalau beliau. Silakan. Soalnya nyambung. Nyambung nyata itu. Jadi ada 3. Ntar. Jadi ada yang kalau orang kimia bilang itu yang punya gugus fungsional. Masya Allah. OH, jadi belakangnya OH. Nah ini belajar lagi nih kita nih. Ya, belajar lagi. Nanti buka-buka buku kimia lagi ya. Ya, bukan buka kamus, buku kimia. Yang kedua, yang kita sebut dengan etanol. Oke. Etanol itu C2H5OH. C2H5OH. Nah, dulu kalau lupa buka-buka lagi buku SMA. Terus yang ketiga, kita sebut dengan minuman beralkohol. Oke. Kira-kira dari 3 tadi yang mabuk mungkin Ya, Bang Heru tahu ini minuman mungkin beralkohol. yang ini, minuman beralkohol. Lah. Jelas ya. Tapi ini etanol nggak Ada mabuk. whisky, apa lagi? dan lain-lain lah. Dan lain-lain lah ya. Macam-macam seperti itu. Iya. Untuk 2 yang pertama ini perlu dipahami dulu ya. Untuk gus fungsional OH ini itu punya teman-temannya banyak lah. Saya kalau bicara kimia nanti nggak paham gitu. Iya. Teman-temannya banyak. Jadi ada metanol, etanol, propanol, butanol dan seterusnya. Panjang lah pokoknya. Terus kalau etanol sendiri ini sebenarnya zat murni. Zat murni kalau belum dicampur dengan apa-apa itu asalnya itu bukan khamr. Namun sesuatu yang beracun sama seperti baygon lah. Oke. Baygon itu Iya, iya. jelas kita cuma pakai untuk semprot ruangan. Oke. Ya kan? Iya. Ya. Namun boleh diminum nggak? Nggak boleh. Nggak, mabuk, Karena racun. mati. Bukan mati. Mabuk apa mati? Mati. Mati. Racun. Sama dengan coba dulu pernah pakai alkohol antiseptik kalau punya luka ya di kaki ya. Oke. Ya, luka diobati dengan alkohol antiseptik. Iya. Itu juga bagian dari etanol yang sudah dicairkan, dilarutkan dalam pelarut. Jadi Namun jatuhnya kadarnya racun lebih juga, tinggi. Ustaz? Jatuhnya racun juga. Coba sekali-sekali minum. Saya nggak bilang Oh, udah sekali-sekali jangan. sih. Ya. Bang Heru aja, Di Bang Heru kaki, aja. di kaki ditaruh Di kaki kan nggak, ya racun juga tapi kan untuk obati luka. Nggak masalah sebenarnya. Pakai luar nggak masalah. Nah sekarang ini Oke. parfum ini, ya ini baiknya kalau kita mau kategorikan nggak masuk dalam istilah khamar. Karena kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Khamar. Setiap yang memabukkan istilah, setiap yang memabukkan bukan setiap yang jadi racun. Kalau ini diminum coba, mau minum? Lenger. Nggak mau. Nah, mati kan? Ini Mati. bukan Racun. khamar, ini Racun namun jatuhnya. Racun. Karena Nah, etanol, Ustaz ya? karena ini sudah beda lagi. Beda lagi, Ustaz ya? Beda lagi. Oke. Maka standarnya itu digaris bawahi memabukkan. Oke. Standarnya sekali lagi memabukkan. Berarti kalau tidak mabuk, tidak masuk khamr. Bukan nggak apa-apa, saya nggak suruh minum. Namun kalau ini pakai di luar cuma mewangikan saja, namun tidak ada masalah. Sehingga di sini kurang tepat juga kalau dibahas ini masuk ranah pembahasan khamr. Terus mungkin ada yang pernah dengar ada yang bahas najis gitu ya. Iya, itu saya dengarnya kayak gitu, Ustaz. Nah, Kalau jadi ada yang bilang alkoholnya itu najis, ya sehingga parfum beralkohol juga najis. Kurang tepat, karena parfum beralkohol tidak masuk dalam kategori itu. Buktinya tidak bisa mabukkan. ada juga yang bilang parfum alkohol itu haram, tapi tidak najis, Ustaz, gitu. Nah, nggak tepat juga. Itu nggak tepat juga, Ustaz ya? Haram kalau diminum, Bang Inu. Iya, nggak tahu. Dibilang gitu. Nggak tepat juga. Jadi maksudnya karena haram, jadi kalau dipakai itu diperbolehkan, kalau itu misalnya diperbolehkan. Allah alam. Tapi Ya beda pokoknya aja. untuk luar tubuh. Luar Nah tubuh untuk ya. pembahasan dalam tubuh ini beda lagi. Jadi intinya yang ini kan ada alkoholnya, Ustaz. Ada alkoholnya. Tapi kalau untuk dipakai berarti bisa gitu ya. Bisa, intinya untuk luar tubuh bisa. Namun kalau untuk dalam tubuh, kalau menurut literatur yang saya baca dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, mereka kasih standar persen tertentu, ya, nggak boleh ada kandungan alkohol atau etanol tadi. Oke. Contoh misalnya ada pada obat batuk. Oke. Itu perlu hati-hati, itu hati-hati saja. Namun intinya kita kan bahas di sini parfum, jadi Parfum. insya Allah seperti ini tidak ada masalah. Insya Allah Jadi nggak Bang apa-apa Heru ya. tadi pakai ini ya
halal Masya saja. Ini mewangikan, menghangatkan, mengharmoniskan. Masya Allah. Luar biasa. Ini mahal. Mahal ya, 100 real ya. Masya Terus Allah. kalau itu apa? Ana jadi ini lagi mau tanya satu lagi nih. Apa hukum alkohol itu? Dua mazhab ulama. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis. Sesungguhnya khamar itu najis. Khamar adalah anggur, cairan anggur disimpan di dalam botol. Setelah melalui proses fermentasi muncul satu zat namanya alkohol. Najis katanya. Kalau najis berarti haram. Berarti najis, haram. Itulah dalil kelompok satu yang mengatakan haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Azhar, saya pakai pendapat ini, mengatakan alkohol tidak najis. Itu tadi ayatnya jelas-jelas najis. Maksudnya adalah perbuatan meminum khamar itu najis. Bukan najis aini, bukan bendanya najis, tapi najis maknawi, perbuatannya. Sama seperti seorang mengatakan, kau main judi tadi ya? Iya, najis main judi. Bukan main judinya itu najis aini, bukan macam daging babi, daging anjing, tapi perbuatannya itu najis. Dia mengatakan kotor perbuatan ini. Mana dalilnya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis? Ketika turun ayat pengharaman khamar, rijusun min amali syaitan fajtanibu, sahabat ramai-ramai pulang ke rumah, mereka ambil gentong-gentong tempat khamar, mereka tumpahkan ke jalan-jalan kota Madinah, dan mereka banyak yang menginjak-injaknya. Lalu kemudian setelah kering masuk ke masjid, Nabi tidak melarang. Tak ada Nabi mengatakan, itu tadi yang kalian tidak najis. Tidak. Itu menunjukkan bahwa dia bukan najis aini, tapi maknawi. Dijelaskan apakah alkohol yang ada di dalam, dan kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang bisa diminum itu ada jenis yang lain. Nama apa? Nama kimianya kita lupa, ada nama kimia yang khusus. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Siapapun yang mencoba meminumnya maka akan menjadi buta matanya, akan itu merusak. Baik, jika benar seperti itu, maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Tapi kalau sudah alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi. Maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Baik, kalau memang kasusnya seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang biasa digunakan untuk makanan atau minuman, maka tentu hukumnya berbeda. Seperti halnya spiritus diminum memang haram, tapi kalau kena baju tidak najis. Seperti halnya bensin kalau kena baju kita tidak najis, tapi kalau diminum haram. Orang mau minum bensin matilah dia. Baik, mabuk juga itu. Mabuk karena ada spiritus diaduk. Baik. Ini. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Akan tapi apakah kencang keras begitu hukum itu dalam urusan minyak wangi? Baik, jika kasusnya adalah bukan untuk diminum, beda. Jadi bagi yang ketiga ini, pokoknya kita ingin mengatakan bahasanya pakai minyak wangi jangan terlalu kenceng-kenceng deh. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi. Artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Baik, haram. Cuman sekarang yang dibahas masalah kenajisannya.
Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama. Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan. Biarpun 0,5%, Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya. Selesai. Tapi lihat, urusan mengenai baju dan sebagainya, apakah nggak ada celah? Wong tidak saya minum kok. Saya nggak minum minyak wangi kok. Minyak wangi hanya saya oles untuk wewangian. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar nggak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan yang alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Cuman di situ ada celah, ada pendapat, asalkan jangan diminum itu saja, jangan sampai ditukar. Wow, berarti minum jadi gak apa-apa. Oh, salah ini. Jadi diminum harga mati. Nggak ada perbedaan dalam hal ini. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar, Imam Muzani. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Jakau Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Kalau bersentuhan dengan baju tidak dianggap najis, seperti orang kafir adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Qur'an, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian, ya kan? Judi najis apanya? Wong dadu kok najis? Yang dikatakan najis maknawi, maknanya. Jadi berjudia enggak boleh. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman enggak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dan juga Imam Muslim, Imam Syaukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju enggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah. Pendapat yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah bukan najis hissi, bukan najis secara zahir yang bersentuhan dengan baju lalu menjadi tidak sah salat kita, akan tapi najis yang maknawi. Tapi itu mendapat lemah. Tidak pantas kita dikit-dikit pakai pendapat lemah. Akan tapi dalam keadaan tertentu kita boleh. Artinya begini, jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Selagi masih ada peluang,